biar larinya kenceng, follow up ke belakang. Berarti mereka incer Xaviernya. Ehm, Depannya diatur sama Atlas plus Julian. Bisa jadi, tapi ini lebih bisa jadi. Yang pasti dia bisa ke belakang, bisa sinergi sama siapa namanya, Julian bisa Julian sama ya. Link. Tebannya sebenarnya tebel-tebel sih Atlas sama Tamus. Jadi kalau misalnya ditabrak sama si siapa tuh namanya Masya sama Karina, ini masih ada free space sebenarnya buat Beatrixnya. Tapi ini dari seorang Masyanya sekarang ada dilema loh. Kenapa tuh? Dia benar-benar harus bisa numbangin siapa namanya Beatrix. 3 orang. Beatrix. Tapi prioritas tuh pasti Beatrix. Beatrix, Julian. Jesgar, Link. Link bisa turun loh dari tembok. Link bisa dipaksa ulti. Kebetulan kenapa aku lagi mengerti Masya banget? Karena partner saya CBM. CBM cuma bisa Masya. Masya doang. Oh jadi Masya ini bisa turunin Link bisa dari turunin Link dari tembok. pakai Thunderclap. Pakai Thunderclap. Wow, oke kita mau melihat seperti apa tentunya untuk game penentu siapakah yang akan menuju ke babak berikutnya dan siapakah yang akan turun ke dalam bracket. Let's go, Pak Produser masuk ke dalam Land of Down. Alright, ini dia. Di mana bakal ada head to head assassin yang sudah saya tunggu. Di mana para pemain dari kedua belah pihak sebenarnya bakal coba untuk merusuh, tapi Invis kayaknya belum masuk lebih dalam lagi. Agak sabar. Dan lihat tadi CCTV kita, kayaknya sepertinya ada sedikit terkena sesuatu. Tapi Masya bakal coba diganggu untuk melawan seorang Tamus di depan sana, head to head, dan Finzi masih dengan sabar untuk melakukan farming. Dan Invis nggak bisa masuk lebih dalam lagi nampaknya Bung Ocha. Yes, dan kali ini bakal coba ditahan terlebih dahulu. Rotasi seperti apa nih dari Link? Karena posisinya sekarang Link ini bakal bertemu sama pemain-pemain yang cukup mengesalkan tentunya, seperti ada Invis yang mencoba untuk merusuh. Dan bisa aja nih pergerakan dari Jaskar bakal coba diganggu sama seorang Invis. Makanya ini rotasi dari Jaskar harus bener-bener gercep banget sih, ngehindarin Invis yang bisa muncul dari mana saja. Dan bahkan kali ini dari Bang J sudah mulai mencoba untuk menusuk ke arah lagi-lagi Orange Buff yang bakal coba diganggu, dan Jaskar kok masih bisa bertahan, sepertinya masih bisa tarik ulur, tapi ternyata Bang J yang mulai masuk dengan adanya satu buah Shadow Assault. At least tukar 1 untuk 1 masih oke lah, walaupun sebenarnya rugi di arah Link karena dia butuh purple buff. Benar. Ya, tapi it's okay, setidaknya dari GPX ada ditumbang juga di arah junglernya. Sedangkan itu, kita bakal melihat di mana para pemain dari tim GPX mereka bakal coba untuk melakukan sedikit pressure di arah bottom lane. Audi CS juga masih level 3, jadi mereka masih belum memiliki pressure atau ya bisa kita bilang belum terlalu takut lah ya dengan keberadaan dari Audi CS. Tapi ternyata ini akan menjadi poin lagi untuk tim GPX, nampaknya harus kehilangan Invis. Poin yang harus didapatkan Bigetron Beta dipaksakan untuk mendapatkan seorang Invis di arah sungai. Sementara kali ini dari Gamora yang akan menjaga di area mid-nya, karena pemain dari Bigetron mereka udah melakukan inisiasi ke area turtle. Sementara bakal coba ditahan Gamora dengan satu buah chain-nya berhasil untuk menghalau pergerakan dari seorang Ten, dan bahkan Audi Chase juga bakal coba dipukul mundur. Invis bakal coba untuk mengganggu, kali ini Jaskar masih bisa dapetin satu buah purple buff-nya tanpa harus diculi oleh Invis. Sementara geng Kapak mereka akan langsung melakukan inisiasi ke area turtle-nya karena posisinya tadi Bigetron Beta mid-nya benar-benar dipukul mundur. Gimana dengan adanya Audi dan juga Gamora? J, hati-hati retributionmu nak. Itu satu lemparan Mountain Side itu bisa tadi ngambil turtle-nya loh. Untung ya. Dia udah digali, cing, dia pulang, iya sempat balik lagi. Hati-hati. Nah, awas J. hati-hati, itu satu lemparan gelundung-gelundung dari Tamus bisa dicuri loh. Lendung. Sayang banget kalau tadi berhasil dicuri sama Firnokil. Harus lebih berhati-hati untuk melakukan retribution di zaman now. Zaman now. Iya. Karena banyak yang nakal-nakal ya sekarang. Ya, karena kita biasanya itu ada calculate DPS. Iya. Ya kan, kamu suka nggak calculate DPS itu? Nah, calculate DPS itu kita suka berkalkulasi kalau ini kan suka ditinggalin. Ntar meledak tumbang sendiri jungle-nya. Nah, itu miscalculate yang bahaya. Oh iya. Masih sisa 20 darahnya. Nah, itu yang harus hati-hati. Yang tipis-tipis gitu Iya, ya. udah hitam. Tapi 20 doang sisanya. Nah, kan Iya. keriset tetap. Betul. Dan kali ini kita akan melihat tentunya dari geng Kapak yang bakal coba diharas. Tapi Audi kali ini masih bisa dihindari dari seorang Finzi. Tidak terkonek kali ini fatalingnya, dan bahkan dari seorang Saken yang tumbang. Sementara di sisi lain Jaskar juga bakal hilang karena inisiasi dan setup dari
Audi sini fail, gagal. Sementara Invis akan menjadi trade 1 untuk 2 pemain dari Bigetron Beta. Gila, itu Vinci benar-benar penangkap hulung loh. Flickernya dia pas banget loh. Bukan, dia nangkep skill 2 ke arah Ling nggak bisa kabur. Oh, Nyangkut dia tadi linknya. dia quick draw ya? Iya. Shoo, shoo, shoo. Itu benar serat. Itu kayak benar-benar nangkap ikan, ya kan? Niatnya nangkep lele, dapetnya ikan hiu. Mengerikan sama Momo-chan nih. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Momo-chan ya, di arah top lane ini ada Firnokir yang masih coba untuk bertahan. Windtalker yang dimiliki dari Jesgar. Aku nggak tahu kenapa melihat Jesgar ditumbangkan 2 kali ini menjadi sebuah kerugian untuk Ling itu sendiri. Karena ya balik lagi, Ling walaupun dia punya power pick di area late game, tapi early-nya tuh dia bisa mendominasi sebenarnya. Sebenarnya. Tapi sekarang kan banyak banget ya hero-hero rusuh ya. Jadi agak sedikit sulit sebenarnya dari Ling untuk ngedapetin free space untuk farmnya. Sementara kali ini Invis udah mencoba untuk mengganggu combat ritual sudah mulai dipapau dan bahkan Invis tumbang kali ini. Dan ada Tempest of Fate yang mulai dibuka oleh seorang Jasgar dan Bang J pun hilang. 2 pemain itu ke 1 tapi ternyata langsung tertangkap hap begitu saja Raken tumbang untuk yang kedua kalinya. Tapi ternyata Azer melahap seorang Audi di area belakangnya dan akan langsung di-trade dengan cukup cepat oleh seorang Jasgar. Udah nggak ada tempat lagi untuk Azer untuk pergi, tapi 2 poin kali itu udah cukup oke lah untuk seorang Azer. Meanwhile, dari Bigetron Beta mereka mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat maksimal sekali. Kita lihat, bakal dilempar, bakal coba untuk fokus menuju ke arah satu buah turret yang mundur ke arah belakang dari seorang Gamora. Masih ada chainnya, tapi ternyata swordnya tidak bisa membuatnya selamat. Vengeance di pop up bersama dengan seorang Inferno, nggak ada yang bisa mukulin dia. Downing Light, lihat Kamea. Belum bisa menumbangkan seorang Firnokir. Iya, masih cukup tebal juga dari Firnokir. Sementara kali ini dari kedua tim perbedaan networknya tidak terlalu berbeda jauh. Memang dipegang sementara ini sama seorang Vinci yang pegang 4000 sendirian. Hampir 4100, tapi dia udah punya endless battle, udah punya 3 damage dari Vinci sendiri. Jadi quick draw recall ini bakalan bener-bener sakit menaham ke arah pemain-pemain dari Bigetron Beta karena udah punya 3 damage. Dan bahkan Invis bersama dengan Vinci bakal coba untuk mengharas Firnokirnya tumbang kali ini di area bawah. Kamea. Dengarkanlah. Daria. Beda dong. Beda ya, sorry. Tapi di area midnya Azer versus pribadi dan kali ini Ten juga harus hilang tiba-tiba. Sementara di Jasgar akan bermain lebih objektif. Azer kali ini bakal coba untuk menahan damage tapi terkena chain. Langsung kena up terbang ke area atas dan bahkan Audi sudah mengeluarkan 1 buah Fataling. Fataling diamankan untuk seorang Ezer karena pas banget tadi udah tidak bisa lagi dilakukan seorang Ezer. Dia tinggal memasrahkan diri dari Bang J. Di arah belakang, Audi CS bakal coba dipasang, bakal coba dihantam. Downing Light berhasil flicker digunakan. Tidak ada Fataling untuk kali ini. Berhasil menghindari Downing Light, tapi di sisi lain Invis standby. Terlihat posisinya, Firnokir mengejar begitu saja, tidak mau tinggal diam. Dan bakal coba di cover oleh seorang Tain. Tain di depan sana Mystic Shield telah dibuka. Mystic Shield dibuka dan membuat para main dari tim Bigetron Beta masuk lebih dalam lagi. Invis jadi target utama. Invis kali ini berada di garis depan, sedangkan Jasgar sudah bisa dipastikan berhasil mengamankan Turtle tanpa adanya kontes dari para pemain dari tim Geng. Kapan tak bila Fatalingnya berhasil mendapatkan 1 dan berhasil dihilangkan. Invisnya kembali bersama dengan Gamora. Gamora kali ini 1 ditukar 1. 1 ditukar 1. Wow, bener juga. 1 dapat 1 ya. Kenapa dicampur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Biasa, saya orang England. Oh, kamu orang England ya? Oke, benar juga. Siap, oke. Tapi ini bagusnya dari Geng Kapal dan juga Bigetron Beta. Networknya masih sama-sama seimbang loh. Jadi belum ada yang benar-benar kayak timpang banget. Sementara dari kedua jungler pun aku bisa bilang mereka masih sama-sama ya beda-beda tipis lah untuk dari segi networknya di sini. Cuma problemnya di sini dari Bang J-nya dia bikin ke area damage loh Ji. Ya itu Karinanya. dia, kali ini Karinanya emang full damage ya kan, untuk bisa langsung melakukan instant penkill terhadap seorang Ling. Ya, tapi mungkin Azernya yang bakal ini ya, lebih item defensif. Oke. Jasgar bakal coba diganggu, langsung King's Voice ke depan sana. Kayaknya purple buff-nya dia habis ya. Purple buff-nya si Azer, Jasgar. Iya tuh habis. Kayaknya, nggak kayaknya doang, tapi nggak tahu deh. Soalnya pas dia loncat pertama, energinya banyak. Boros ya? Iya boros, tapi kalau dia maju sih nggak harusnya. Masih ada enggak, tuh. masih ada. Ya, Kok boros banget ya?
Nggak tahu tadi tiba-tiba deg sisa seperempat. Nggak tahu apa dia nge-spam pitch Nge-spam poison. ya kali ya. Yes, maybe, tapi lihat Thunderclap dikeluarkan. Sakit Jesgar banget sih. masih bertahan. Ezer kali ini bakal coba untuk menggabungkan dari seorang Gamora. Satu bar darah terakhir. Tapi Gamora di depan sana bakal coba untuk bertahan, gak ada sword dan langsung dipacul begitu saja. Audi CS sedikit terlambat untuk mengcover pergerakan dari seorang Gamora nampaknya di depan sana, Momochan. Iya, menjadi 4 melawan 5 kali ini. Sementara dari Lord yang akan mulai muncul dalam waktu 5 detik. Ini dia Lord yang sudah hadir. Geng kapak mereka udah mulai berkumpul di area sungainya. Sementara Audi CS juga bakal coba untuk open vision terlebih dahulu. Di area atasnya bakal coba di press begitu saja. Saken udah melihat zoning dari 3 pemain dari geng kapak. Sementara geng kapak bakal bermain lebih objektif, mendapatkan turretnya sebelum melakukan inisiasi ke area Lord. Tapi Azar bersama dengan Invis mereka udah mulai nih bergabung menjadi satu di area sungainya. Sementara Big Gator Beta tahu banget permainan-pemainan dari geng kapak ini mau coba untuk ngedapetin objektif Lord. Tapi dari Big Gator Beta mereka harus nunggu Jasker untuk ngedapetin buffnya terlebih dahulu. Oke, tapi dari segi itemnya mereka karena goldnya tidak terlalu berbeda jauh. Kalau bisa aku bilang dari gold lane-nya mereka masih equal ya kan, walaupun berbeda 600 perak. Sedangkan dari segi mid lane-nya kali ini agak cukup terpaut jauh ya dari seorang Ten atas seorang Gamora yang masih aktif mendapatkan poin kill. Tapi lihat di belakang sana Invis mencoba untuk mengejar seorang Saken, langsung berubah kali ini tidak bisa menggunakan sniper kembali. Wesker-nya sudah berada di arah tangan dan tapi hampir saja Scar. Tempest of Blade harus digunakan mau tidak mau, tapi lihat Thunderclap di arah belakang. Scar tidak bisa Vince Point ke arah belakang dan masih bisa diselamatkan oleh seorang Gamora. Gamora berhasil menutup permainan dari seorang Azar. Tapi dari midnya Vinci bakal coba dikejar Ji dengan ayam Molten Set yang bisa menahan, namun ternyata dibalikin keadaannya. Satu buah Downing Light menahan pergerakan dari Firnokir yang itu backup banget sih, yang benar-benar dibutuhkan sama seorang Vinci. Sama-sama saling backup dari kedua belah pihak sampai yang kita bilang kali ini kesempatan di mana para pemain dari tim GPX mencoba untuk mendapatkan satu buah Lord. Tapi Audi CS is coming, belum ada Fataling. Wesker bakal coba dipegang di depan sana dan hilang masih mendapatkan satu, tapi lihat Tempest of Blade harus mundur ke arah belakang. Retribution from Bang Chi berhasil mengamankan satu buah Bapak Lord yang terhormat. Iya, Lord yang berhasil diamankan oleh geng kapak kali ini. Sementara geng kapak mereka langsung menambahkan lagi turret objektif mereka. 4 turret sudah dikantongi. Sementara kali ini Lordnya yang akan berjalan menuju ke area atas. Ini geng kapak mereka harus majuin 3 lininya. Mereka harus benar-benar clear terlebih dahulu dari area midnya. Sementara area bawah ini bakal coba ditahan sama seorang Acer. Tapi kali ini Gator Beta mereka nggak mau membiarkan Lord begitu bebas melenggang kakung di area atas dan langsung ditumbangkan sebelum menyentuh ke area outer turret di area atas. Sementara Gamora udah menunggu, Saken udah punya Malefic Roar. Dan posisinya kali ini Gamora belum mengetahui ada 2 pemain yang sedang bersembunyi. Tapi kali ini sudah dibuka inisiasinya dari Audi. Fataling yang connect, Invis tumbang. Tapi Ten bakal menjadi korban kedua kali ini langsung hilang di tangan seorang Jesgar. Tapi ternyata Bang J dan juga Vinci tidak mau untuk melanjutkan team fight-nya. Dan sementara Azar bakal coba buying time untuk mendapatkan objektif turret lagi di area mid. Oke, Azar kali ini menuju ke arah seorang Saken. Lihat Thunderclap telah dikeluarkan begitu saja. Tapi Jesgar tidak mungkin bisa menemukan Ezra, terlalu terburu-buru, terlalu memaksa karena masih ada sprint. Jadi mubazir, sayang. Jadi sayang. Betul. Mendingan dia mundur ke arah belakang, Jesgarnya ambil lagi, para pembuffnya baru dia rotasi lagi. Dan kita akan melihat tentunya dari pemain-pemain geng kapak yang tadi sempat dapetin kehilangan momentumnya ya sebenarnya, karena Big Gator Beta yang dapetin inisiasi yang cukup bagus dari Audi CS dan dari Juliannya di sini bikin ke arah Windtalker untuk attack speed. Dan juga ada ini ya satu tim Magic yang Shadow itu Shadow Twin Blade. Dan dia bakal respect sepertinya untuk membuat satu buah Tenal Shield karena damage dari Ten ini udah mulai lumayan berasa nih. Benar. Sama Bang J juga sih. Bang J menurut aku kayak dia juga lumayan perih karena dia punya true damage dari Calamity Reaper plus Holy Crystal untuk magic power-nya Ji. Mungkin aja ini dari seorang Ten dia nggak pakai efek burn, dia pakai efek mystery shop ya. Jadi nggak ada burn fire yang cukup maksimal. Tapi Gamora lihat bakal coba dipaksa Bang J. Mencoba untuk melakukan coverisasi di arah bottom lane. Melihat Gamora Sakar atau Maut Konsel telah dikeluarkan. Lihat satu buah Deviant Sword gak berhasil. Jaskar Sakit banget. mundur ke arah belakang. Terperangkap Mystic Field dari seorang Vernacure.
sama-sama mengcover ketika Lord muncul kali ini. Harusnya mereka reset dari kedua belah tim karena Lordnya bakal muncul. Lordnya ini bakal bisa menjadi Lord yang cukup mengerikan untuk kedua belah pihak. Iya, apalagi geng kapak sih sebenarnya mereka harus coba untuk clear minion, lini minionnya dulu menurut aku karena posisinya mereka yang lebih unggul dari segi turret objektif. Jadi posisinya mereka bisa kasih distraction dengan cara nge-clear minion secepat mungkin biar pemain-pemain dari Big Hero Beta ini lebih peka terhadap mapnya. Tapi kali ini Chenny udah mulai di-pop up ke arah seorang Azer, tapi Azer masih cukup tanky, masih bisa bertahan, hanya kehilangan 1 bar HP saja. Dan Chain sudah digunakan oleh seorang Gamora. Ini akan jadi informasi yang penting untuk GPX sementara. Saken udah jadi Hustle dan bahkan satu buah Demon Hunter Sword di tangan seorang Jaskar karena dia benar-benar harus numbangin Azer yang benar-benar tanky banget. Tapi kali ini dengan adanya setup yang dilakukan di area Lordnya, kali ini bakal coba dibuka, down lane sudah di pop up sementara Saken bakal menjadi incaran utama, tapi ternyata Finokir tumbang terlebih dahulu dan bahkan ada satu buah Nibiru Vision dari seorang Saken yang menumbangkan seorang Azer. Masih mau lebih, Audi CS langsung flicker dan bahkan kita melihat dengan satu buah Fataling yang on point dengan sangat amat baik dari seorang Audi CS dan bahkan dari Audinya. Bakal coba untuk mundur kali ini tapi terpaksa tumbang di tangan seorang Bang J. Pertukaran 3 untuk 2 ini menjadi kerugian untuk Big Hero Beta. Gila. J disiplin banget loh. Tadi sebenarnya kalau misalnya Jaskar itu di retry dia tumbang loh. Tapi dia tahan tuh retry. Dia retry-nya dia tahu buat Lord kayaknya. Iya benar banget, makanya kita lihat. Karena Jaskarnya masih ada juga di sini. Iya paling kalau dipacul turun itu. Pacul Lihat damage-nya. sakit banget sih. Terlalu sakit Gila, satu hit Finzi. dan bahkan di depan sana dari seorang Finzi bakal mengamankan satu tapi J. What happened? Dia terlalu berbahaya dan one last Deviant Sword berhasil membuat seorang Jaskar berhasil menangkap 1 poin taman dan Jaskar still survive. Finzi terlalu terburu-buru. Ingat adik-adik, nafsu membunuhmu. Nafsu membunuhmu dan cukup mengejutkan sih karena tiba-tiba Vinci maju ke area depan dan dari Jaskar masih punya Deviant Sword, masih punya, bahkan dia masih bisa dapetin energi yang cukup banyak lagi karena kan dia masih pakai purple buff-nya ya. Dan masalahnya di sini GPX mereka mau nggak mau harus nunggu Vinci karena damage-nya akan sedikit berkurang, tapi setidaknya poke aja bisa dilakukan oleh GPX sendiri karena Lordnya udah mulai masuk ke area mid-nya. Sementara kita akan melihat tentunya Firnoker yang akan menahan di area depan. Audi bakal coba untuk meng-clear minion secepat mungkin sehingga membuat geng kapak tidak bisa mendapatkan inhibitor turret di area mid-nya. Yes, masih bisa di-defend dengan luar biasa dan mereka juga masih memiliki high ground defensive yang cukup kuat. Masih ada Beatrix juga, masih ada Gamora juga. Yang mereka harus lakukan kali ini dari GPX adalah tidak sembarangan untuk melakukan teamfight dan dia harus benar-benar wise untuk nge-pick off siapa yang bakal mereka pick off. Dan kalau mereka harus satu suara, kenapa? Kalau mereka mau ke arah Beatrix di all in. Kalau nggak kayak tadi Beatrix, Jaskar-nya bebas. Iya betul. Biasanya Big Hero Beta ini nggak boleh kepancing sama sekali karena mereka lagi di under condition. Iya. Mereka di bawah posisi turret yang tertinggal 3 turret dibandingkan Objektif dari turretnya GPX. sih ya Ji ya. Ini yang membuat Big Hero mereka bisa aja keculik di area jungle-nya mereka sendiri karena posisinya geng kapak mereka bisa makanin semua inisiasi, semua bahkan resource yang dimiliki sama Big Hero Beta di area jungle-nya. Semua inisiasi harus ditunggu. Dari mungkin entah itu dari seorang Invis atau mungkin nunggu biar Audinya ngeluarin satu buah Fataling dulu. Dan itu jadi PR Invis sama Azer gimana caranya mereka sengaja membuat Audi ini ngeluarin resource ultimate-nya biar nanti seorang Vinci dan juga Bang J ini bakal free banget. Ya benar banget kan. Kalau kita bisa lihat di sini Momochan ya. Iya. Para pemain dari tim GPX mereka berkumpul berada di sisi sebelah kanan. Sedangkan dari tim Big Hero Beta berada di sisi sebelah kiri. Nah itu Ten coba untuk ngecek di mana keberadaan dari tim Big Hero Beta. Nampaknya belum terdeteksi dan memilih harus mundur, mereset kembali permainan. Jangan sampai ada yang offset. Satu kali terpick off di menit ke-17 ini agak berat banget. Ditambah lagi dengan item yang sudah mau full. Dan kita lihat ini immortal item terakhir untuk Link. Oke. Iya supaya dia bisa survive nanti ketika team fight yang dilakukan terhadap seorang geng kapak. Oke, dan bakal nunggu sepertinya ini momentum Lord ya Ji ya. Lord yang ketiga tentunya, tapi ternyata sudah ada yang terculik yaitu Invis yang sudah mulai ditunggu dan bahkan Ten dengan downing light-nya tidak mampu untuk melakukan trade ke arah siapapun dari Big Hero Beta. Sementara Audi bakal coba dikejar, Bang J masih punya Shadow Assault dan bahkan ditembusin damage dari seorang Saken tapi masih punya Winter Transit dan akan ditunggu. Bang J masih bisa kabur atau enggak, ternyata immortality-nya pecah dan bahkan Vinci mencoba untuk membackup namun ternyata Bang J tumbang terlebih dahulu. Azer bakal coba untuk melakukan trade ke arah Fear tapi ternyata Firnoker masih punya Molten Set yang bisa memberikan efek slow dan membuat Azer tidak mampu untuk
mengejar ke pemain-pemain dari Big Hit Beta. Yes, dan bisa dibilang kali ini kerugian yang sungguh luar biasa banyak dari tim GPX. Dan bahkan untungnya masih ada Ten di belakang sana. Ten belum terdeteksi. Ten belum terlihat. Dan lihat fatal link untuk Ezer all in. Setelah dikeluarkan Ezer down. Tapi di depan sana dia tidak bisa menumbangkan seorang Saken. Dan bahkan gambar one last hit flicker telah digunakan. Ini tandanya Vinci. Terinformasikan tidak ada satu buah flicker untuk seorang Vinci. Invis is coming. Jaskar menjadi pilihan utama. Tidak ada purple buff. Jaskar memilih untuk mendapatkan satu buah purple buff dari tim GPX terlebih dahulu. Ketimbang dia menuju ke arah Lord. Iya. Wise decision, lumayan. Lumayan karena mereka sebenarnya juga nggak bisa Lord sih dengan posisi seperti ini ya. Dimana yang Vinci-nya benar-benar juga udah low, tapi bisa dikejar sama Jasgar. Harus berhati-hati tapi backup sudah mulai datang dari geng Kapax tentunya. Ini akan sedikit menjadi kesulitan tapi Jasgar bakal coba untuk defense shot aja ke arah seorang Ten. Kali ini dipok dan memaksa Ten untuk mengeluarkan downing light-nya. Ada Mystic Field di pop up ke arah dari area Lord-nya. Sehingga membuat Big Hit Beta masih harus menahan terlebih dahulu. Tapi Lordnya udah mulai setengah HP nih. Udah mulai setengah bar. Dan Auda Downing Light yang di pop up dari seorang Ten mengarah ke arah Audi. Dipaksa mundur Audinya. Sementara Regen akan dipakai oleh Audi. Dia butuh banget dapetin momentum inisiasi untuk Big Hit Beta. Tapi ternyata ada Jasgar yang mulai diganggu oleh Ezer kali ini. Oh, Retribution berhasil diamankan kali ini GPX. Dan sedangkan di depan sana Ezer terperangkap, Fatal telah dikeluarkan, Invis mencoba untuk mengawal dan Ezer tidak bisa ditumbangkan. Ezer still survive dan di belakang sana ada Ling yang membantu pergerakan dari seorang Ezer dan paket shutdown. Jaskar one hit dari seorang Bang J. Wow. Itu yang dibutuhkan sama geng Kapak karena posisinya ini sulit banget untuk numbangin Jasgar yang loncat ke sana ke sini. Tapi Audi CS lagi-lagi dapetin momentum Fataling yang on point dan Invis menjadi korbannya. Masalahnya ini menjadi trade yang tidak worth it sih menurut aku karena Jasgar harus tumbang di tangan pemain-pemain dari geng Kapak dan shutdown yang didapatkan. Jadi ini bakal mendapatkan pundi yang lebih kaya lagi. Tapi Gamora terculik tentunya setelah dicicil oleh seorang Ezer yang coba untuk melakukan clear minion di area bawah. Bang J datang dengan cukup cepat dengan adanya satu buah Shadow Assault. Oh my god, Shadow Assault yang luar biasa tapi lihat di depan sana. Para pemain dari tim GPX mereka mencoba untuk mendorong. Mereka yang mendorong dari 3 lane yang berbeda. Dan bahkan lihat Kinzi-nya bebas banget. Dan jangan sampai terpick off, masih ada Fataling loh itu. Itu masih ada Fataling loh. Betul. Masih ada Fataling, Kinzi terpick off, mereka nggak punya daya dobrak. Ini Audi Chess menuju ke arah belakang. Mundur, terlalu ragu-ragu. Jaskar! Jangan sampai terlalu terburu-buru, lihat satu buah downing light kami menuju ke arah belakang dan berhasil mendapatkan 3 best turretnya. Para pemain dari tim GPX mereka akan coba fokus menuju ke arah best turret yang dimiliki dari tim Big Hit Beta. Audi CS masih coba untuk mengganggu pergerakan, tidak ada yang boleh masuk sama sekali. Iya, benar banget. Dan kali ini kita bakal melihat tentunya dengan ada defensif yang masih dibawakan oleh Big Hit Beta, mereka masih memiliki asa meskipun inhibitor turret sudah pada bolong, sudah pada ompong ini dari Big Hit Beta. Mereka harus benar-benar berhati-hati banget. Geng Kapax mereka bakal reset lagi, mundur lagi, menunggu sepertinya Lord yang akan muncul dalam waktu 1 menit ke depan. Wah, ini item udah pada full semua. Perbandingan gold tidak terlalu efektif, mungkin efektifnya adalah ketika dia bisa jual beli antara Immortal dan juga Winter dan juga Immortal. Paling sampai di situ posisinya yang mereka miliki. Sedangkan dari tim Big Hit Beta kali ini mereka benar-benar harus fokus dapetin Fataling ke arah yang tepat. Harus Gamora, Audi CS lah yang bisa menyelamatkan hari dari Big Hit Beta sekarang. Sedangkan dari GPX mereka tidak boleh berkumpul. Karena itu akan menjadi masalah besar untuk GPX kalau mereka ter-take down hingga 3 player. Iya, yang bisa nahan Fatalingnya Audi ya antara si Ten dengan Mystic Field atau mungkin ya Bang J yang coba untuk nge-follow up ke arah backline-nya sih. Karena ini anggapannya kalau misalnya Audi CS udah ngebuka Fataling tapi nggak bisa di follow up karena dari Bang J dan juga Asen ngincer ke arah backline, ini bakal dipisah tim fight-nya dari geng Kapak sendiri. Jadi Big Hit Beta benar-benar harus dapetin momentum seperti yang Oji bilang.
Kalau momentumnya didapatkan ini harus ada follow up yang cukup cepat tentunya. Karena pemain-pemain dari geng Kapak mereka bisa aja numbangin Saken kapanpun mereka mau. Oh, Invis. Kali ini bersama dengan, oh my god, sprint dikeluarkan Cepet banget Jasgar. sih. Lagi-lagi tapi surprise. Winter Not Transit. Gamora, Winter Transit not save the day. Kali ini Gamora down. Di South Lord muncul. Downing Light dari Ten lagi-lagi memberikan damage surprise ke arah belakang. Oh my god, ini jadi salah satu keadaan yang buruk untuk tim Bigetron Beta. Iya, sementara kali ini Levin Nokir bakal 1v1 dengan seorang Azir, bakal coba di backup oleh seorang Saken, bakal coba dicicil nih Beerus Vision-nya, dan sementara dari Invis bakal nahan di area depan juga masih cukup tanky dari kedua roamer, sementara Vinci bakal mencoba menjaga positioning dengan sangat amat baik untuk mencicil ke area Lord-nya. Dan Jasgar sepertinya bakal fokus untuk meng-clear minion terlebih dahulu, tapi bakal TP Softplay dibuka begitu saja. Jasgar udah bener-bener low banget, bakal coba dikejar Azir, mencoba untuk melahap ke arah seorang Jasgar namun masih bisa ditahan, tapi Saken tumbang kali ini dan Bang J pun menumbangkan Audi CS. Ini yang menjadi bencana untuk Bigetron Beta, di mana yang sudah kita bahas Bang J dan Azer bisa aja ngicil ke arah backline-nya. Ini bencana di mana Nokir versus everybody, kali ini di arah mid lane. Dan bahkan GPX mereka masih ada Downing Light dikeluarkan, ada Gamora di depan sana. Masih ada Chain, masih ada Side, akankah coba dipaksa? Chain telah dikeluarkan, Vinci akan menarik perhatian, tapi lihat Nokir dan fokus ke arah base-nya, nggak melihat apa yang terjadi, dan decision GPX melaju ke babak selanjutnya. Dan terpaksa Bigetron Beta harus turun ke arah lower bracket kali ini. Congratulations untuk geng Kapak, mereka bermain